Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkenalkan diri, nama saya Muhammad Dini Sultan Madani dengan NPM 227002012, yang dimana pada kali ini saya berkesempatan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi sadaya, yang dimana pada penugasan kali ini yaitu membuat simulasi rangkaian inter secara multi level yaitu level 7 menggunakan aplikasi MATLAB Simulink. Nah, pada kali ini saya membuat rangkaian simulasi inverter multilevel dengan hybrid bertingkat 7 dengan menggunakan teknik SPWM, yang dimana inverter ini adalah pemodelan sistem elektronika daya untuk mengubah suatu arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC yang mempunyai 7 tingkatan tegangan keluarannya. Langsung saja kita ke pembuatan rangkaian. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Simulink-nya, yang dimana pada simulasi ini kita menggunakan beberapa komponen untuk membuat rangkaian inverter hybrid.
Oke ya, jadi dapat dilihat pada rangkaian kali ini sudah selesai. Di mana tadi kita sudah men-setting beberapa komponen di antara itu terdapat di representative square, di mana saya memasukkan 0,01/1000. Jadi tentu pada saat T 0 nantinya itu maka nilai output itu akan 0. Nah pada T 0,005 nanti maka output ini akan naik ke 1, sehingga pada T 0,01 nanti akan kembali turun kembali ke 0 seperti itu. Dan untuk jadi jika yang terdapat pada 121 ini, maka segitinya berada pada level minimum itu 1. Kalau 121 itu berarti minimum 1 dan maksimum itu 2. Begitu juga yang selanjutnya. Jika ini jika nanti pada itu di segi 1 kadang itu berada di minimum 2 dan pada maksimum itu 3 gitu. Nah jadi di angka 232, 121, 10 itu digunakan untuk membuat bisa membentuk beberapa gelombang garis segitiga yang bertingkat pada sistem PWM multiplikator. Jadi nanti itu setiap karirnya memiliki level amplitude berbeda-beda agar sinyal sinus referensi itu dapat dibandingkan pada beberapa tingkat tegangan. Maka jadi hasil perbandingan tersebut menghasilkan pulsa PWM yang mengontrol switching IGBT sehingga inverter itu dapat membentuk dengan output bertingkat 7 level nantinya. Untuk bebannya disamakan dengan tulis inverter 1 yang dimana saya saat ini kan nanti yang tes itu yang 12 untuk beban instalnya ke 12. Oke. Ya. Ini saya juga akan menjelaskan mengenai cara kerja dari rangkaian ML3 level ini, yang dimana dapat kita lihat di sini terdapat sine wave dan juga repeating square, dimana ketika nantinya sinyal sinus dan sinyal carrier segitiga dibangkitkan pada sebelah sini, sebelah kiri rangkaiannya, maka sinyal sinus ini juga sinus ini berfungsi sebagai referensi bentuk sebuah gelombang AC yang nantinya itu yang diinginkan, sedangkan sinyal segitiga ini digunakan untuk sebagai pembentukan pusat PWM. Jadi kedua sinyal ini masuk ke blok komparator. Ke rangkaian komparator yang untuk dibandingkan nanti saat nilainya sinus lebih besar dari sinyal carrier, komparator menghasilkan logika high, logika tinggi, dan saat lebih kecil akan menghasilkan logika low atau nantinya akan rendah. Nah, jadi proses ini terbentuk pulsa PWM yang akan digunakan untuk mengendalikan switching di IGBT nantinya. Maka dari pulsa PWM tersebut kemudian diteruskan ke blok node dan rangkaian logika lainnya untuk menghasilkan pasangan sinyal switching yang saling berlawanan. Ketika satu IGBT bagian atas on, maka IGBT pasangannya di bagian bawah ini maka akan off. Jadi pengaturan ini penting agar tidak terjadi hubungan singkat pada sumber DC untuk mengatur arah aliran pada hub bridge nantinya. Nah, jadi setelah itu nanti sinyal PWM masuk ke beberapa rangkaian hub bridge yang tersusun secara kaskade atau seri. Dan kini tersusun 3 rangkaian.
Nanti setiap habis ini terdiri dari 4 IGBT dan 1 sumber DC. Jadi habis bekerja dengan mengatur pasangan IGBT diagonal. Ketika pasangan diagonal pertama aktif, maka tegangan keluaran habis menjadi positif plus VDC yang pertama ini. Ketika pasangan diagonal lainnya aktif, maka polaritas berubah sehingga keluaran menjadi negatif atau negatif VDC. Negatif VDC yang ini. Jika kombinasi tertentu keluarannya itu maka akan menjadi 0. Nah ini. Jadi karena pada inverter 7 level digunakan 3 buah hybrid yang tersusun seri, maka nanti tegangan keluaran total merupakan penjumlahan dari ketiga bridge tersebut. Jadi saat semua bridge menghasilkan tegangan positif, nantinya output menjadi plus 3 VDC positif VDC yang berarti ke atas, dan saat hanya 2 bridge aktif positif nanti dan jika output menjadi 2 plus 2 VDC ini pada saat hanya 2 bridge aktif positif output menjadi plus VDC, saat hanya 1 bridge aktif output menjadi plus VDC. Ketika semua bridge berada pada kondisi 0, maka output menjadi 0. Sehingga kemudian proses yang sama terjadi untuk polaritas negatif, di mana nantinya itu akan terbentuk minus VDC, minus VDC, minus VDC, dan 3 VDC seperti apa yang juga terdapat pada grafik hasil dari rangkaian ini dapat dilihat. Nah, kemudian nanti tegangan keluaran inverter ini mau dialirkan menuju beban IRL, beban RL. Yang sini saya menggunakan beban R. Resistor yang menyerap dari resistor kan. Nah, yang nantinya itu nanti seluruh proses switching dan transformasinya dapat kemudian menggunakan beban R yang tadinya itu nanti masuk ke voltage measure dan scoop, yang dimana pada scoop ini nanti dapat terbentuk sebuah bentuk gelombang yang dapat dilihat. Nah, langsung saja kita lihat pada gelombang kali ini. Jangan lupa kita run dulu. Yang kita lihat. Nah, ini merupakan hasil gelombang dari MLI 7 level yang dapat dilihat di sebelah sini, yaitu gelombangnya dimana dimulai dari arah negatif terganggu. Berarti ketika jadi hasilnya itu terbentuk sebuah gelombang tersebut adalah ketika dari grafik ini tuh terjadi ketika IGBT pada setiap habis itu melakukan switching on dan off mengikuti sinyal PWM. Setiap kombinasi switching itu menghasilkan level tegangan tertentu. Kemudian seluruh dari tegangan tertentu kemudian dari ketiga habis itu jumlahkan sehingga berbentuk keluaran bertingkat, dan pada saat itu menjadi 7 level. Nah, pada ini terlihat tegangan output berubah secara bertahap dimulai dari level negatif menuju positif, mulai dari 0 ke minus 3 VDC, kemudian naik lagi ke nanti plus ke 3 VDC. Karena inverter yang digunakan itu adalah 7 level, maka output terjadi beberapa tingkatan seperti yang kita lihat. Itu ketika
VO itu minus VDC, kemudian naik ke 2 VDC, turun ya, turun dari kemudian pada 0 itu turun ke 3, dari 3 itu 3 VDC, kemudian 2 VDC, naik lagi ke 0 VDC, nantinya itu 0 naik ke 2 VDC, 1 VDC, 2 VDC, kemudian 3 VDC. Nah, dapat dilihat ya pada bagian grafik ini terdapat kalau yang terlihat data bertingkat seperti ini yang menunjukkan itu level-level tingkatan inverter, sedangkan garis rapat seperti pulsa kecil atas level tegangan ini itu menunjukkan proses switching PWM dari IGBT. Nah, jadi pulsa PWM ini bekerja sangat cepat sehingga tegangan rata berbentuk itu seperti pola sinus. Ini pulsa PWM ini bekerja sangat cepat sehingga tegangan itu membentuk pola seperti ini. Nah, jadi pada saat beberapa posisi positif, beberapa habis nanti menghasilkan polaritas positif. Nah, tegangan output ini bertahap. Nah, kita lihat dari 0, 1 VDC, 2 VDC, 3 VDC. Ketika mendapatkan puncak sinus, maka pulsa ini akan menjadi lebih rapat dan lebih berlebar karena inverter ini berusaha menghasilkan tegangan yang maksimum. Nah, jadi seperti itu. Untuk pada posisi negatif juga sama, jadi pasang IGBT yang berlawanan aktif, maka polaritas tegangan terbalik, jadi output menjadi minus VDC, minus 2 VDC, hingga minus 3 VDC. Karena proses switching itu dilakukan sebenarnya rumus mengikuti referensi sinus. Maka jadi keseluruhan untuk gelombang yang terlihat menyerupai gelombang seperti ini masih belum tanda akibat level-level inverter. Nah, mungkin seperti itu dari cara membuat rangkaian, cara kerja, dan juga hasil grafik dari rangkaian membuat simulasi rangkaian MLA 3 level Cascade berarti ya. Ya mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.